Halo semuanya, perkenalkan gue Iwan. Gue Zaki. Selamat datang di video edukasi kita tentang kecerdasan buatan. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma Reinforcement Neural Network atau RNN. Di video kali ini kita akan belajar apa itu RNN, gimana cara kerjanya, dan cara menghitungnya secara manual. Dan tentu saja tidak lupa dengan implementasinya dalam kode program Python. Nah, kenapa sih kita butuh RNN? Bayangin aja, kamu lagi chat dengan mesin virtual seperti Siri atau Google Assistant. Hari ini kamu bilang, besok aku ada janji ke dokter gigi. Nah, besoknya kamu bilang, ingetin jam 3 ya. Nah, kalau kamu bicara dengan manusia, mudah saja mereka ngerti maksudmu karena mereka ingat kamu bicara soal dokter gigi kemarin. Tapi komputer, kalau dia tidak punya ingatan tentang kemarin, dia bingung. Jam 3 apa ya? Ingat soal apa ya? Nah, di sini RNN membantu komputer untuk mengingat hal yang dikatakan sebelumnya. Jadi saat kamu bilang jam 3 ya, nah itu dia tahu komputer bahwa berkaitan dengan janji dokter gigi kemarin. Di sini RNN bekerja. RNN bisa mengingat informasi dari waktu ke waktu. Beda dari algoritma biasa yang cuma lihat input saat itu juga. Kemampuan RNN untuk mengingat dan memproses informasi berurutan membuatnya sangat cocok untuk aplikasi seperti asisten virtual, di mana pemahaman konteks percakapan sangatlah penting. Dengan menggunakan RNN, asisten virtual dapat memberikan respon yang lebih tepat dan relevan berdasarkan percakapan sebelumnya. Apa itu RNN? RNN adalah algoritma deep learning yang bagus banget buat data berurutan atau sekuensial seperti teks, suara, bahkan musik. RNN bekerja seperti memori otak, yaitu menerima input sekarang, mengingat informasi dari waktu sebelumnya, dan mengeluarkan hasil. Jadi kalau kamu kasih kalimat, saya suka makan nasi goreng, RNN bisa memprediksi kata selanjutnya seperti di malam hari. RNN digunakan pada deep learning untuk mengembangkan model yang bekerja meniru aktivitas neuron yang ada di otak manusia. Selanjutnya kita akan menghitung RNN secara manual. Nah, kita akan mencoba menghitungnya secara manual biar kita semua paham maksudnya. Nah, di sini setiap RNN mempunyai dua input utama yang memproses langkah kt. Yang pertama yaitu xt, yaitu input saat ini, misalnya kata atau angka sekarang. Yang kedua yaitu ht-1, yaitu hidden state dari waktu sebelumnya atau hasil dari langkah sebelumnya. Outputnya adalah ht, yaitu hidden state saat ini. Misal diketahui xt sama dengan 1, ht-1 sama dengan 0,5, wx sama dengan 0,8, wh sama dengan 0,3, dan b sama dengan 0,1. Nah, di sini kita mempunyai fungsi aktivitas tan yang digunakan untuk hasil akhirnya. Langkah pertama yaitu kita hitung pre-activation A. Kita memiliki rumus A sama dengan xt kali wx ditambah ht-1 dikali wh plus b. Lalu kita substitusi akarnya. A sama dengan 1 dikali 0,8 ditambah 0,5 dikali 0,3 ditambah 0,1. Lalu A sama dengan 0,8 ditambah 0,15 ditambah 0,1, yang berarti A sama dengan 1,05. Kemudian langkah berikutnya kita menghitung hasil HT dengan fungsi aktivitas tan. Fungsi aktivitas tan akan mengubah nilai A menjadi nilai antara min 1 sampai 1. Kita memiliki rumus HT sama dengan tan kali A. HT sama dengan tan, lalu kita masukkan nilai A-nya yang kita sudah hitung tadi, yaitu 1,05, yang artinya HT sama dengan 0,7. Nah, ini akan disimpan dan dipakai untuk langkah berikutnya. Jadi, ketika kamu memasukkan input baru, xt plus 1, sistem akan menggabungkan input baru dengan ingatan ini. Implementasi Python RNN dasar.
Kita akan simulasikan menggunakan kode Python untuk bikin RNN sederhana yang memprediksi urutan angka. Yang pertama, membuat data pelatihan. Di sini kita membuat pasangan data input-output. Contohnya, input 123, outputnya 4. Input 234, outputnya 5. Kita ingin agar model belajar memprediksi angka berikutnya dari 3 angka sebelumnya. Mengonversi list Python menjadi array NumPy untuk memudahkan pemrosesan dan efisiensi komputasi. Kemudian, normalisasi data. Agar model lebih mudah belajar dan konvergen lebih cepat, kita normalisasi semua nilai input X dan target Y ke rentang 0 sampai 1 dengan cara membagi tiap elemen dengan nilai maksimum masing-masing. Kemudian, reshape data. RNN memerlukan input dalam bentuk 3 dimensi, yaitu jumlah sampel, panjang urutan waktu, dan jumlah fitur per langkah waktu. Di kasus ini, sampel adalah jumlah pasangan input, timestep adalah 3 angka dalam satu input, dan fitur adalah 1 fitur per angka karena tiap angka hanya 1 nilai. Kemudian membangun model RNN. Kita menggunakan model sekuensial, artinya layer akan ditambahkan secara bertahap dari input ke output. Simbol RNN 64 adalah layar RNN dengan 64 unit memori dan aktivitas tank untuk menangani data sekuensial. Kemudian DENS 32 ReLU, yaitu layer fully connection dengan 32 neuron dan aktivasi ReLU. Yang terakhir DENS 1 artinya layar output yang memprediksi satu nilai numerik. Kemudian compile dan latih model. Optimizer Adam digunakan untuk update bobot secara efisien. Loss function MSE atau mean square error dipakai karena ini adalah masalah regresi prediksi angka. Model dilatih selama 1000 efforts untuk hasil yang lebih stabil karena data cukup sederhana dan berukuran kecil. Verbose sama dengan 0 digunakan agar proses training tidak menampilkan output log. Sekarang kita tes. Kita memasukkan angka 48, 49, 50 dan model akan memprediksi angka selanjutnya. Hasil prediksinya harus mendekati 51. Kelebihan dan kekurangan RNN. Kelebihan RNN bisa mengingat urutan dan cocok buat data teks dan suara. Kemudian kekurangannya, susah mengingat informasi yang terlalu lama, bisa overfitting kalau data sedikit, dan susah dilatih, makanya muncul RNN versi upgrade kayak LSTM dan GRU. Jadi, apa sih yang membuat Recurrent Neural Network atau RNN begitu spesial? Recurrent Neural Network atau RNN adalah fondasi penting dalam dunia artificial intelligence, terutama ketika kita berhadapan dengan data yang memiliki urutan atau konteks waktu, seperti teks, suara, hingga musik. Yang membuat RNN unik adalah kemampuannya untuk mengingat informasi dari masa lalu. Nggak seperti model biasa yang cuma lihat input saat itu juga, RNN juga bisa menangkap konteks dari urutan sebelumnya. Misalnya dalam percakapan, kalau kamu bilang jam 3, sistem bisa tahu kamu lagi ngomongin janji yang kamu sebutin kemarin. Ini memungkinkan RNN untuk memahami makna dalam konteks, bukan cuma kata per kata secara terpisah. Kita juga udah belajar bagaimana RNN bekerja di balik layar, mulai dari input sekarang, ditambah dengan ingatan dari langkah sebelumnya. Semuanya diolah lewat bobot dan bisa lalu dilewatkan fungsi aktivitas seperti time. Kita hitung bareng-bareng secara manual dan ternyata cukup masuk akal. Dengan proses ini, RNN bisa membentuk hidden state atau semacam memori jangka pendek yang dibawa ke langkah berikutnya. Ini yang bikin RNN bisa berpikir berurutan. Setelah itu, kita praktikkan langsung lewat kode Python. Kita melatih model RNN sederhana untuk mengenali pola urutan angka dan memprediksi angka selanjutnya. Meskipun sederhana, prinsipnya sama dengan apa yang terjadi di balik aplikasi seperti autocomplete saat kamu mengetik atau merekomendasikan konten yang kamu lihat setiap hari. RNN bisa bekerja dari pola yang berulang dan menggunakan untuk membuat prediksi cerdas. Ya, dan inilah esensinya. RNN adalah dasar dari banyak teknologi AI yang kita gunakan sehari-hari, dari chatbot, asisten virtual, subtitle otomatis, sampai analisis sentimen di media sosial. Kalau kamu paham RNN, kamu udah selangkah lebih dekat dengan teknologi yang lebih canggih, seperti LSTM dan GRU, yang dikembangkan untuk menangani kelemahan RNN dalam mengingat informasi jangka panjang.
RRN itu keren karena bisa mengingat sesuatu, tapi kamu juga harus ingat bahwa pemahaman dasar seperti ini penting sebelum masuk ke hal yang lebih kompleks. Kalau kamu tertarik, kamu juga bisa kok mempelajari tentang algoritma LSTM dan GRU ya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. See you next time.